Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai sangat menarik dari tahun 1862 dari Dopat Livonia yang di era sekarang secara administratif masuk dalam wilayah negara Estonia. Partai ini adalah antar Herman Clemens melawan Friedrich Eisenschmidt. Tak banyak data yang bisa kami dapatkan tentang Friedrich Eisenschmidt, selain bahwa dia juga adalah pecatur papan atas Eropa di era itu. Sedangkan Herman Clemens adalah master catur Estonia yang juga sangat disegani di masa tersebut. Di partai ini kita akan melihat saling serang yang begitu brutal dari kedua pemain, sampai akhirnya ditutup dengan pengorbanan perwira yang begitu cantik. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tegang sepanjang laga dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Herman Clemens memegang buah putih dan Friedrich Eisenschmidt memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan E5. Kedua pemain lalu mengembangkan kuda F3 dan C6. Herman Clemens meluncurkan gajah petak terang ke C4 dan dijawab hitam dengan gajah ke C5. Seperti kita tahu, ini adalah formasi Gyuocho Piano Game yang merupakan salah satu variasi dari Italian Game. Putih pion B4 mengorbankan pion yang kita kenal dengan Evans Gambit. Friedrich Eisenschmidt menerima pengorbanan gajah kali pion. Putih pion C3 menyerang gajah dan gajah hitam kembali ke petak C5. Putih pion D4 menantang pertukaran di area pusat. Hitam menjawab pion kali pion dan Herman Clemens juga merespon di langkah berikutnya pion kali pion sambil menyerang gajah. Friedrich Eisenschmidt memundurkan gajahnya ke petak B6. Di langkah ke-8, Herman Clemens melakukan rokade sayap raja. Jawaban hitam adalah pion D6. Herman Clemens lalu mengeluarkan kuda satunya ke petak C3 dan hitam memajukan gajah ke petak D7. Putih mendorong pion E5 menantang pertukaran serta berusaha membongkar lajur E yang ditempati raja yang belum sempat rokade. Hitam menerima tawaran pion kali pion. Herman Clemens menggeser benteng ke E1 mengepin pion terhadap raja. Hitam mengantisipasi dengan kuda G ke E7. Herman Clemens mengambil langkah menarik, yaitu kuda G5 menyerang pion F7 dengan dukungan gajahnya. Jawaban hitam adalah gajah E6. Putih pun langsung menyambar. Gajah kali gajah dan dijawab hitam dengan pion kali gajah. Herman Clemens lanjut kuda kali pion E6 menyerang menteri. Menteri hitam maju ke D6 berbalik menyerang kuda. Putih terus memborbardir dengan kuda kali pion G7 skak. Friedrich Eisenschmidt memberi jawaban terbaik, yaitu raja ke F8. Disinilah kedua kubu saling serang dan membuat suasana menjadi begitu menegangkan. Mari kita perhatikan. Putih meluncurkan menteri ke petak G4 membantu serangan. Jawaban hitam adalah gajah kali pion D4 mengepin kuda terhadap benteng A1. Posisi gajah ini juga cukup kuat karena didukung oleh pion, kuda, dan menteri. Putih kuda E4 menyerang menteri dan hitam memberi jawaban menarik yang semakin menambah ketegangan, yaitu menteri ke B4. Gajah hitam sedang menyerang benteng A1 dan menteri hitam sedang menyerang benteng E1. Putih mengambil tempo kuda E6 skak. Raja hitam bergeser ke E8. Herman Clemens terus menggempur dengan kuda satunya ke F6 skak. Tak ada pilihan bagi raja hitam selain bergeser ke petak F7. Putih kuda F5 skak mengorbankan kuda satunya. Mari kita bahas sejenak. Jika pengorbanan diterima dengan raja kali kuda, maka ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 5 langkah. Diawali dengan putih menteri E6 skak, raja hitam terpaksa ke G7. Putih menteri F7 skak, raja hitam terpaksa ke H6. Putih kuda E4 discover skak, dan hitam hanya bisa menutup dengan menteri, kemudian gajah untuk memperpanjang nafas sebelum skakmat dengan gajah kali gajah E3. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini hitam memberi jawaban terbaik, yaitu raja ke F8. Tapi putih membuat langkah indah, yaitu gajah A3 menyerang menteri sambil mengorbankan diri. Hitam menerima pengorbanan menteri kali gajah. Oke, kita sampai di segmen kuis.
Apa langkah yang akan diambil oleh Herman Clemens di titik ini? Yang jelas ini adalah langkah terbaik menurut engine dan akan membuat Raja Hitam terkena skakmat maksimal 4 langkah setelahnya. Seperti biasa, kami beri waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah istimewa itu adalah menteri ke E6. Tentu saja ada ancaman skakmat di petak F7. Jawaban hitam terlihat masuk akal, yaitu kuda D8. Tentu saja untuk menjaga petak F7. Dan disinilah Herman Clemens membuat langkah jenius di penghujung laga, yaitu mengorbankan menteri ke F7 skak. Tak ada pilihan lain bagi hitam selain kuda memukul menteri. Dan semua ini ditutup dengan cantik oleh Herman Clemens dengan kuda E6 dan itu adalah skakmat. Oke, kita coba kembali ke posisi ini dan membahas kemungkinan lain. Ada 4 kemungkinan lain yang sayangnya semua juga mengarah pada kekalahan hitam. Kemungkinan pertama, hitam mengorbankan menteri dengan memukul pion A2. Dan ini adalah salah satu langkah terbaik menurut engine walau semua sudah terlambat. Putih akan merespon benteng kali menteri. Hitam bisa mengambil tempo gajah kali pion F2 skak. Putih benteng kali gajah. Hitam kuda D8 dan lanjutannya sama, yaitu rangkaian indah pengorbanan menteri sampai terjadi skakmat. Kemungkinan kedua, hitam menteri B3 menjaga diagonal ini sambil mengorbankan diri. Putih pion kali menteri. Langkah terbaik berikutnya dari hitam juga sama, yaitu mengambil tempo dengan gajah kali pion skak. Dan lanjutannya juga sama, yang diwarnai pengorbanan menteri dan terjadilah skakmat. Kemungkinan ketiga, hitam mengambil tempo lebih dulu dengan gajah kali pion skak. Maka putih raja ke H1. Hitam mengorbankan menteri dengan memukul pion A2. Putih benteng kali menteri. Lanjutannya lagi-lagi sama. Kuda D8, terjadilah pengorbanan menteri dan skakmat indah. Kemungkinan keempat, dan ini juga fatal, yaitu raja ke G7. Maka kematian akan datang lebih cepat. Putih kuda H5 skak. Raja hitam terpaksa ke F8. Tentu saja putih menutup dengan menteri F7 skakmat. Benar-benar rangkaian langkah ajaib dari master catur Estonia, Herman Clemens. Sehingga setelah langkah kemenangan tadi akan memunculkan setidaknya 5 kemungkinan jawaban dari hitam yang semuanya mengarah pada kematian maksimal 4 langkah. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wok Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.